Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari kita belajar MATLAB dengan submateri Simulink. Pengertian Simulink. Simulink merupakan domain simulasi dan basic design untuk sistem dinamik. Simulink banyak digunakan untuk interaktif grafik environment, customizable simulasi, implementasi, test control, signal prosesor, komunikasi, dan segala macam. Simulink bekerja secara pemodelan menggunakan beberapa simbol yang telah disediakan oleh library Simulink itu sendiri. Kita lanjut materinya. Untuk membuat Simulink, saya punya MATLAB di sini, MATLAB 2014. Kemudian untuk masuk ke Simulink itu ada dua cara. Saudara bisa dengan mengklik icon ini atau masuk di command prompt, kita tulis Simulink, kemudian kita enter. Kita tinggal bikin file baru, yaitu file. Untuk editornya new, kemudian kita masuk new, kemudian masuk di model. Oke, ini model baru. Kemudian kita taruh ke samping dulu, ini kita atur supaya nanti tidak setengah mati. Kemudian kita rekam dulu filenya. Nanti kita mau bikin file apa namanya. Jadi pada saat kita mau mencari itu gampang, ya. Jadi kita mencari itu gampang. Jadi kita masuk di rekam dulu. Kemudian kita taruh saja dia di umpamanya dengan nama test. Jadi nanti kita cari di kalau kita mau cari. Untuk namanya file test. Jadi ini filenya untuk file testnya. Jadi nanti kalau besok-besok kita mau cari, ya. Jadi kita untuk memulai Simulink, ini ada Simulink library. Di sini ada beberapa macam Simulink. Untuk ini command block. Kemudian di sini juga ada, saudara bisa lihat ada untuk continuous, macam-macam, ya. Jadi nanti tinggal source, itu banyak macam, ya. Jadi nanti sebentar tinggal saudara mau pakai yang mana, tinggal mengambil saja, ya. Tuh, kemudian langkah awal kita membuat Simulink. Saya cuma untuk menggambarkan kesederhanaan saja untuk Simulink. Kita pakai dulu untuk kita juga bisa mencari di sini, gitu, ya. Umpamanya kita mau mencari, bisa menggunakan di sini, ya, untuk bagian di sini, bagian directory. Kita juga bisa search. Umpamanya saya mau pakai, umpamanya sine wave, ya, wave. Sebenarnya ini sudah ada di sini, ini sine wave. Cuma kalau saudara mau cari di sini bisa, ya. Tinggal saudara tulis sine wave, itu bisa langsung muncul di situ juga. Jadi kita mengambil sine wave ini, kemudian kita drag and drop-nya. Jadi kita cuma klik kanan, kemudian tahan, masukkan ke folder kerja kita, ya. Nanti dia muncul ke situ. Kemudian saudara tinggal, kita mau lihat bahwa sine wave ini kita bisa lihat itu fungsinya untuk membangkitkan gelombang, ya, untuk membangkitkan gelombang. Jadi kalau untuk melihatnya kita pakai scope, ya, kita pakai scope. Scope sama aja, jadi cuma tempatnya di mana kita sama nih, kita drag and drop untuk mengambilnya, kita tempatkan di sini. Kemudian dari sini saudara bisa lihat kita bisa langsung gabung, ya. Jadi keluaran daripada pembangkit pulsa sinus ini itu kita bisa keluarkan, masukkan ke osiloskop. Tapi sebelum kita memulai, kita bisa lihat dia punya pengaturannya dengan mengklik 2 kali. Ya. Jadi di sini dikasih amplitudenya sama dengan 1, biasnya sama dengan 0. Begitu juga untuk ke bawah, untuk frekuensinya apa segala, ya, fasenya, sample time-nya, itu semuanya, ya. Jadi kita kasih amplitudenya 1, kemudian kita masukkan ke osiloskop, ya, skopnya ini. Kemudian kita bisa klik, kemudian nanti kita bisa lihat ini osiloskopnya. Kalau kita klik 2 kali, ya, nanti saudara bisa lihat.
Ini dia bentuknya, dia bentuk skopnya kalau dia keluar. Ya, simulasikan cukup mengklik klik run ini ya, klik run ini. Ini saudara bisa lihat di sini bahwa dia mengeluarkan sinyalnya itu dengan amplitudo 1 volt peak to peak. Ini untuk positifnya, ini negatifnya. Ya, itu barangkali bentuk langkah awal. Kemudian di sini kita tambah dengan suatu penguat supaya kita lihat perbedaan untuk mensimulasikan. Kita cari di sini umpamanya kita mau kasih penguat yaitu gain, cari gain, penguat. Langsung di sini matematika operation itu ada di dalam situ. Ini ada gain ya. Kita bisa sama, ini sama di sini. Kalau kita klik dari sini, kemudian kita taruh di bawahnya, kita kasih geser dulu sedikit. Kemudian dari sini saudara bisa lihat bahwa kalau dari sini kita rubah dulu ini untuk skopnya, tujuannya supaya dia ada 2 masukan. Ya, kita ngaturnya di setting, kemudian diatur di settingnya, diklik, kemudian sini kita masukkan nilai 2. Itu berarti ada 2 masukan. Ya, nomor untuk aksesnya, apply, oke. Sehingga nanti di sini terbentuk ada 2 kolom window yang untuk menampilkan. Ya. Kemudian dari situ kita bikin ini masukannya kita ambil dari sini saja. Ya, kita bikin sebelum kita lanjut kita rubah dulu properti daripada gain ini sendiri, yaitu dengan mengklik 2 kali. Kita kasih gainnya itu seumpamanya penguatannya sama dengan 5 kali. Oke. Kita apply, oke, bisa juga langsung oke. Nah, langsung di situ. Kemudian jadi nanti sinyal yang masuk ke dalam sini itu diberikan penguatan sebanyak 5 kali. Diberi penguatan sebanyak 5 kali. Kemudian keluarannya ini kita hubungkan ke sini. Ya. Kemudian kita jalankan, ya berubah. Nah ini saudara lihat bahwa sinyal inputnya itu keluarannya untuk wave generator, sin generator itu 1 volt peak to peak. Setelah dia melalui penguatan, dia keluarannya 5 volt. Ya, karena kita bikin penguatan itu sebanyak 5 kali. Ya. Itu barangkali yang saya bisa berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.